Oke Bapak Ibu, pada video ini kita akan mencoba membuat pembagian di akses ya. Ini kita fokus pada akses guru. Oke, kita ngapain sih? Oke. Kita coba lihat dulu. Ini dia hilang. Oke, kita coba. Pertama, pastikan Bapak Ibu telah login pada e-learning. Kita udah login pada e-learning. Ini menggunakan akses Pak Julmadis. Ini bisa kita lihat ya. Oke, tunggu dulu, kita belum ngechat. Oke, yang kedua, pastikan Bapak Ibu telah memiliki kelas untuk mengajar. Apabila belum, Bapak Ibu silakan minta pada admin ya. Bapak Ibu dapat lapor pada admin pada kolom di bawah ya. Ini ada tulisan admin kontaknya atau klik WA ini. Oke, di sini kita pastikan kita ada punya kelas. Ini Pak Julmadis punya 4 kelas ya. Kalau atau bisa juga kita klik di button ini, kita klik ini ada list 4 buah my course ya, my class ya, kelasnya. Ada 95, 96, 79, 78. Oke, kita minimize. Terus silakan masuk pada kelas Bapak Ibu dengan cara klik course overview. Ini course overview ya, yang ini silakan diklik ini kalau ada. Kalau di sini ya. Tapi kalau banyak berarti banyak juga ke bawah ya. Silakan di share. Atau lebih cepatnya kita dapat pilih di my course. Jadi di my course ini tinggal kita klik aja. Ini saya contoh di 95. Pada bagian ini, bagian ini. Lalu setelah kita masuk kelas, pada pojok kiri akan terlihat partisipan. Partisipan itu orang ya. Jadi kita klik nih, ada yang gambar orangnya, partisipan, kita klik. Akan muncul pada halaman seperti ini, partisipan. Pada pojok kanan, blok partisipan. Ini blok. Ini namanya blok ya Pak Ibu. Peta ini blok. Lalu pilih tombol gerigi, klik kiri sini. Lalu pilih enrollment method. Oke, di sini enrollment methodnya itu baru belum ada ya. Kita pilih di sini. Ini biasanya manualnya seperti ini ya Pak Ibu. Kita pilih enrollment method, nggak ada ya. Kayak ini aja, enrollment method gitu. Kita pilih ini. Lalu pada bagian enrollment method ini ada gambar orang ya, bukan ya. Gambar self enrollment student. Jadi kita akan mengizinkan siswa masuk ke kelas kita dengan cara kita pilih ini. Jadi caranya gimana Pak Ibu? Cara kita klik gambar mata ini, artinya kita mengenable, kita mengaktifkan. Kalau udah seperti ini Pak Ibu, artinya kelas Bapak Ibu udah dibuka untuk siswa. Jadi udah kita bukakan akses untuk siswa. Jadi ini self environmentnya udah aktif. Kalau kita kembali ke kelas kita tadi, kita pilih partisipan. Di sini akan muncul self environmentnya. Akses yang akan masuk adalah student. Kalau kita lihat di set home, kita pilih Indonesia kelas 95. Ini yang semester 2. Ini Pak Ibu. Ini udah bisa diakses oleh siswa. Jadi itu yang perlu Pak Ibu pastikan, enrollment methodnya itu udah self enrollment dalam kurung student. Ini bisa dirubah, kalimat studentnya bisa jadi apa gitu. Cuman kita nggak akan rubah. Di sini ada pengaturan lanjutan. Jadi di pengaturan lanjutan ini Pak Ibu akan dapat siswa masuk ke kelas. Terlebih dahulu diberikan kode. Jadi mungkin kayak classroom. Jadi siswa harus masukkan password dulu kalau masuk kelas tersebut. Jadi mungkin masing-masing Bapak Ibu membuat beda-beda passwordnya, silakan kalau Pak. Yang kedua, kita cuma mengizinkan grup-grup tertentu aja masuk ke kelas tersebut, bisa juga. Namun ini kita nggak akan coba. Kita nggak akan coba ini juga. Saya akan cuma lihatkan. Lalu kita juga bisa masuk ke kelas itu dengan kita berikan batas waktu mulai dan batas waktu akhir, bisa. Lalu kita memberikan batas jumlah siswa yang akan kita ajar, bisa Pak Ibu. Lalu kita ini nggak perlu ya. Lalu gimana caranya? Pada bagian self environment ini dalam kurung student ya, kita udah aktifkan. Lalu pada bagian geriginya kita klik. Lalu di bagian enrollment key
kita tambahkan passwordnya, misalkan 1 2 3 4 5 6 gitu kan. Jadi ketika siswa mengenroll artinya masuk ke kelas kita, mereka harus memasukkan password ini terlebih dahulu. Oke Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu tinggal save. Lalu Bapak Ibu bisa merubah aksesnya ke bawah, yaitu non editing teacher ini untuk asisten. Kalau Bapak Ibu mau siswa itu yang masuk adalah asisten. Lalu kita bisa mengasih durasi, ya misalkan kita kasih durasinya per hari, per menit. Jadi sekian hari mereka harus masuk. Kalau nggak lewat dari hari jumlah hari kita membukanya, itu akan kita tutup. Oke. Yang kedua, kita akan masukkan ini di sini ada start date dan end date. Jadi kalau kita pilih enable, kita akan mengizinkan siswa itu masuk mulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Misalkan tanggal 3 Januari 2021 jam 4 sore sampai jam berapa gitu kan. Lalu kita batasi sampai tanggal 5 gitu. Artinya 2 hari siswa itu harus masuk ke kelas kita, nggak apa-apa. Jadi ini silakan Bapak Ibu aktifkan atau tidak aktifkan. Oke. Lalu di sini secara defaultnya ini no Pak Ibu, no ya. Ini tadi saya sengaja, ini cuman custom di awal. Kalau untuk selanjutnya ini masalah karena cohort ini harus diganti oleh admin. Jadi ini tergantung admin. Jadi sangat hati-hatinya di sini. Sebaiknya janganlah. Ini kita bisa mengisi, mengucapkan kalimat selamat datang lah. Setelah itu Bapak Ibu pilih save change. Oke Pak Ibu, cukup sekian video bagaimana cara kita membukakan kelas untuk siswa kita masuk ke dalam kelas. Di sini kita akan lihat dulu. Di sini belum ada siswa kita, cuman siswa kita aja Pak Ibu. Saya skip dulu. Setelah ini saya akan lihatkan bagaimana bentuknya siswa udah masuk ke kelas kita. Ini jumlahnya cuman kita aja yang sebagai guru Pak Ibu. Oke Pak Ibu. Oke Pak Ibu, di video ke post sebelumnya kita udah lihat bagaimana kita buka akses untuk siswa mengenroll. Di sini Pak Ibu bisa lihat ada Rahmat Zaki dari kelas 95 yang udah mengenroll dirinya masuk. Ini statusnya aktif ya. Lalu kalau kita lihat di sini enroll user ya, enroll user method. Di sini ada kita lihat jumlah siswa yang masuk itu 1 orang gitu. Lalu di sini yang manual itu Bapak Ibu ya. Lalu kalau Bapak Ibu mau menambahkan siswa sendiri juga bisa. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambahkan siswa sendiri ke kelasnya, jadi nggak mau siswa yang masuk ya. Artinya Bapak Ibu nggak membukakan akses untuk siswa. Bapak Ibu maunya siswa Bapak Ibu masukin sendiri, karena nanti waktunya siswa salah masuk kelas gitu kan. Nanti mana tahu Rahmat Zaki ini nggak kelas 95, dia masuk, tinggal Bapak Ibu hapus ya, hapus misalkan enroll, delete aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau masukin siswa sendiri, tinggal pilih enroll user, silakan dicari nama siswanya. Perlu diperhatikan di accessible-nya itu student, tinggal cari namanya misalkan Rahmat Zaki. Ini Pak Ibu silakan ketik namanya, bentar ya. Oke, kita enroll, lalu ini anak udah masuk. Namun status akses ke kursnya pasti never, karena dia belum buka. Jadi Pak Ibu silakan pilih mau enroll user secara manual atau membukakan. Kalau saran saya lebih baik kita bukakan, siswa itu ada keinginannya untuk belajar masuk ke kelas kita. Kalau Pak Ibu maunya masukin siswa satu-satu, ya silakan disesuaikan Pak Ibu dengan jumlah absen Bapak Ibu masing-masing. Semoga siswanya udah masuk ke kelas semuanya. Kalau udah dipastikan, artinya kita udah bisa mulai pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 95 di semester genap ini. Oke Pak Ibu, cukup sekian, silakan kita lihat di video-video selanjutnya, the next topik ya.